Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan menayangkan aksi nyata modul 1.4 di mana dalam aksi nyata kali ini saya melaksanakan seminar budaya positif di SMKS Rise Majalengka di mana saya sendiri berperan sebagai keynote speaker atau pembicara. Selamat menyaksikan. Seminar budaya positif ini saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 di SMKS Rise Majalengka. Saya sendiri berperan sebagai pembicara atau keynote speaker dengan moderator Ibu Erna Rosliani, SPD. Seminar ini terbuka bagi semua guru dari berbagai jenjang baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Gratis untuk biaya pendaftaran, snack, makan siang atau lunch, dan sertifikat. Dan dalam seminar ini saya menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan pada akhirnya seminar ini dihadiri oleh 18 orang peserta. Berikut ini adalah berita acaranya. Seminar budaya positif tersebut memiliki agenda sebagai berikut: pembukaan, sambutan, ice breaking, seminar, pemutaran video segitiga restitusi, tanya jawab, ice breaking kembali di akhir sesi. Selanjutnya adalah penutupan, di mana seminar diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi serta pendapat para peserta. Berikut ini adalah dokumentasi selama melaksanakan seminar budaya positif. Dalam foto ini terlihat saya dan para peserta seminar. Dalam foto ini ada moderator, kepala sekolah, dan saya. Ini adalah dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Baik, berikut ini adalah tayangan lengkapnya. Cekut! Kita mulai aja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Mentari terbit, belumlah tidur. Cakep. Jalan santai, menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Cakep. Semoga acara ini berjalan lancar. Satu lagi Bapak Ibu. Boleh. Masih ketan, ditambah lagi. Cakep. Jadikan sate. Cakep. Hadirin sekalian, selamat pagi. Cakep. Semoga sehat dan berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur pada kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan bisa mengikuti acara seminar dalam keadaan berbahagia. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang terhormat Kepala SMK Rise Majalengka Bapak Heri Supriyadi. Yang saya hormati Ibu Ike Mayang Arum, SSIGR sebagai
saya hormati Bapak Ibu staf pengajar SMK Majalengka. Di sini saya akan melanjutkan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ada acara inti, yang keempat tanya jawab dan diskusi, yang kelima penutup. Baiklah, kita langsung saja buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Majalengka, Bapak Dedi Suryadi Esker. Saya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru hebat. Saya hormati pemateri dalam hal ini calon guru penggerak Ibu Ike Mayang Arum, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, puji dan syukur mari kita sama-sama selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai limpahan rahmat dan hidayahnya sudah kita terima sampai dengan nikmat sehat dan selama ini menjadi nikmat yang paling mahal. Bapak Ibu juga masih diberikan, alhamdulillah bisa bersama-sama berkumpul di sini di ruangan ini di SMK Majalengka dalam agenda seminar budaya positif. Mudah-mudahan nikmat sehat itu selalu kita syukuri dan selalu kita akan dapatkan. Amin. Salawat serta salam tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita panutan kita yang kita juga harus taat pada ajarannya. Semoga nanti selaku umatnya walaupun penuh dosa ini di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sama-sama berkumpul di sini guna mengikuti seminar budaya positif yang nanti insya Allah akan diterapkan di SMK Majalengka. Selain dari tugas yang memang dibebankan pada calon guru penggerak, dalam ini adalah Bu Ike, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Ibu dapatkan menjadikan bekal ilmu yang nanti bisa diterapkan, khususnya nanti berguna untuk peserta didik, di mana nanti peserta didik akan merasa nyaman dan akan merasa berbahagia mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi harapan saya, silakan Bapak Ibu simak seminar yang akan dipaparkan oleh Ibu Ike. Silakan pahami dan silakan tanyakan ketika ada yang Bapak Ibu kurang memahaminya. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, dengan resmi seminar pendidikan budaya positif di SMK Majalengka dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Salam sehat, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri. Ibu Ike Mayang Arum, lahir Majalengka 21 Agustus 1985. Alamat Cijuruk, Majalengka, memiliki 1 putra dan 1 putri. Di sini
sini pendidikan 2004 sampai 2008 di S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tahun 2009 sampai 2010 mengikuti pendidikan profesi apoteker di Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan profesi guru yaitu PPG di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Di sini Ibu Ike Mayang Arum SSIGR pengalaman kerja tahun 2010 sampai 2011 menjadi apoteker pendamping di apotek Askes Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada tahun 2011 sampai 2017 menjadi apoteker penanggung jawab di Klinik Pelayan Sehat Cirebon. Tahun 2011 sampai 2012 menjadi guru dan kepala program farmasi di SMK Cipto Kota Cirebon. Pada tahun 2013 sampai sekarang menjadi guru dan kepala program farmasi di SMK Majalengka. 2017 sampai sekarang menjadi apoteker praktik di Palina Beauty Clinic di Majalengka. Selanjutnya, setelah saya membacakan CV dari Ibu Ike Mayang Arum SSIGR, akan dilanjutkan ke acara etik kepada Ibu Ike Mayang Arum. Terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Erna Rosliani SPD dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala SMK Rise Majalengka Bapak Teddy Supriyadi Sarjana Keperawatan GR. Saya akan memulai acara seminar budaya positif. Ibu, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, biar kita lebih fresh, agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu yuk, sebentar. Dipersilakan untuk berdiri. Nah, boleh. Ice breaking kali ini kita akan ice breaking tentang tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kalau saya bilang tepuk 1, jadi Bapak Ibu begini. Kalau saya bilang tepuk 2, Ibu sama Bapak begini. Hei, ke kiri. Pundak tengahnya disentuh. Hei, yang kiri berarti sebelah sana ya. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti hah ke kanan. Tepuk 3. Ibu moderator boleh ikutan ya? Ikutan ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ini sudah lebih fresh. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Boleh next. Bapak Ibu, saya sebagai guru penggerak Angkatan 8, calon guru penggerak Angkatan 8, saya akan memperkenalkan dulu dari mulai instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik yang selama ini mengajari saya, membimbing saya, dan memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang pertama saya perkenalkan instruktur saya yang pertama itu ada Bapak Rasmian dari Lamongan, Jawa Timur. Next, Bu. Yang kedua itu ada Ibu Cucu Hadiati dari Karawang, Jawa Barat. Next. Selanjutnya instruktur yang ketiga itu ada Bapak Dr. Kusno Hadi MPD dari Surabaya, Jawa Timur.
Dan yang keempat ada instruktur yang bernama Dr. Andes Warjianto Pancawasono, Magister Humaniora dari Sleman, Yogyakarta. Nah, ini fasilitator saya yang banyak berinteraksi dengan saya, yang sering tatap maya, mengajari, memotivasi, dan memberikan bimbingan kepada saya itu ada Bapak Denden Nurjaman dari SMKN 2 Garut. Dan ini pengajar praktik saya yang mungkin sudah beberapa kali datang ke SMK Rise dan akan secara kontinu dalam pendampingan individu sampai pendampingan individu ke-6 kalau tidak salah. Beliau akan selalu datang ke sini, mungkin sudah mengenal dengan beberapa guru di sini. Itu ada Ibu Sri Rahayu dari SDN Majalengka Wetan 7. Ya. Baik Bu Erna, silakan. Nah, dalam seminar atau workshop kali ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, punten, mohon maaf di sini saya bukan berarti lebih pintar mengajari Bapak Ibu semuanya, tidak ya. Saya juga di sini masih belajar. Kita semua belajar bersama-sama. Mungkin di sini yang Bapak Kepala kita itu lebih tahu segalanya ya, udah lebih hebat, lebih mahir dalam hal ini gitu. Saya di sini hanya belajar gitu. Kita belajar bersama-sama. Baik. Nah, yang pertama saya akan mengutarakan tentang disiplin, nilai-nilai kebajikan universal. Boleh Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah paham disiplin. Tahu aja disiplin. Apa menurut Bapak Ibu disiplin itu? Boleh satu orang mengangkat tangan? Ya. Bu, Ya. menurut saya Ya. disiplin itu adalah mengikuti peraturan yang ada di sekeliling kita. Nah, boleh, bagus. Ada yang lain lagi? Betul ya, betul. Ada yang lain lagi? Nah, bagus. Terima kasih ya Pak Mario. Mari kita lihat. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata motivasi intrinsik katanya, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya gimana ya kira-kira? Menurut pemahaman kita, menurut logika kita, menurut Ibu Bapak kira-kira bagaimana intrinsik itu? Dari dalam diri. Maksudnya dari dalam diri itu seperti apa? Bu. Iya. Boleh Bapak Kepala? Maksudnya adalah itu pasti yang memang lahir dari dalam diri kita sendiri. Contoh misalkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi, rasa ingin menjadi contoh ke orang lain, atau memang dia punya rasa ingin bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bagus sekali ya Bapak. Jadi Bapak Ibu, intinya motivasi intrinsik itu berdasarkan kesadaran sendiri. Ya, tidak ada embel-embel, tidak ada tidak ada maksud lain dari kedisiplinannya itu. Jadi itu murni karena kesadarannya dari dalam dirinya. Tidak ada maksud atau tujuan tertentu. Tujuan tertentu misalnya ingin mendapatkan apa, tidak seperti itu. Baik, Bu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara
beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam adalah mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang mungkin masih yang kata-katanya itu masih tidak detail ya Bu ya, masih umum gitu. Nah, tapi menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation ini dia lebih menjabarkan lagi, lebih detail lagi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal menurut IHF itu adalah cinta tanah air dan segenap ciptaannya. Memang ini hampir-hampir sama ya dengan yang tadi dengan profil pelajar Pancasila. Intinya memang itu juga gitu. Selanjutnya kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini menurut IHF nilai-nilai kebajikan universal. Next. Ada lagi menurut IBO Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka tentukan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya luas ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya misalnya terpaku kepada profil pelajar Pancasila. Memang kita patokannya ke profil pelajar Pancasila, tapi sebenarnya itu masih bisa kita kembangkan menjadi yang lebih detail lagi seperti ujung-ujungnya. Oh, ada rasa hormat, ada rasa menghargai gitu. Kalau di profil pelajar Pancasila kan mungkin tidak detail sampai ke rasa hormat ya gitu. Nah, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next Bu Erna. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu yang seperti apa? Yang seperti tadi bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada murid-murid kita. Selanjutnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, lalu disiplin positif itu cara penerapannya adalah mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, sebentar nih. Nah, Ibu, ini saya ada contoh ya. Ada contoh. Jika di sekolah kita nih, di sekolah kita ada murid yang datang terlambat atau tidak mengikuti suatu kegiatan wajib atau ada kesalahan apa di sekolah, misalnya ribut ketika di pembelajaran Bapak Ibu ataukah ketika di dalam kelas melakukan kesalahan, atau yang paling fatal adalah mencuri aja ya. Mencuri atau mengambil barang milik temannya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, coba sekarang Bapak Ibu ada suatu rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap anak tersebut. Next Bu. Nah, contoh ini disuruh berlari keliling lapangan. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak. Nah, boleh acungkan tangan yang kira-kira setuju. Yang kira-kira setuju, misalnya ini cocok nih buat anak yang laki, berlari keliling lapangan nih. Nah, guru pencas paling utama nih, saya guru pencas doyan lari-lari lapangan nih. 2 orang nih.
Soalnya juga membuat malu di kelas atau misalnya gini. Gini, bukan membuat malu itu tidak mempermalukan, tapi contohnya seperti ini. Anak tidak mengerjakan PR, atau Bapak Ibu tahu anak tersebut tidak akan bisa menjawab soal yang Bapak Ibu berikan di kelas. Tapi di saat di kelas, Bapak Ibu itu sengaja menyuruh anak tersebut maju ke depan ke papan tulis. Dina, coba kerjakan soal nomor 2. Padahal Bapak Ibu tahu bisa mengerjakan tidak anak tersebut? Tidak. Tapi kekeh si Bapak Ibu itu tetap menyuruh dia maju. Nah, entah motivasi Bapak Ibu itu menyuruh seperti itu untuk apa? Mungkin agar dia jerah, mungkin juga dia agar malu, mungkin agar dia kapok. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak setuju. Ya, bagus. Ada yang setuju? Ada yang setuju tidak? Nah, ini ada lagi nih. Jika nilai utama kalian 100, Ibu beri hadiah. Tidak setuju. Setuju tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Boleh? Enakan. Ya, kata Pak Danang, isi keenakan. Kalau menurut Pak Toto, kenapa? Setuju. Kenapa? Kuman. Kenapa Pak? Itu paling Bu, bakal kepikiran nantinya, bakal terusan. Oh, bakal kejadian. Atau misalnya, Maka Allah kenapa? ibu-ibu deh, ibu-ibu. Kalau saya setuju sih, Setuju. karena dia kan mendapat nilai bagus nih. Jadi meskipun sebagai penghargaan dikasih minuman atau hadiah, itu justru akan lebih memotivasi dia lagi supaya nanti ke depan mempertahankan dan yang lainnya pun wah, dia dikasih hadiah gitu. Psikolog duit namanya gimana? Penyemangat. Jadi Kalau banyak gimana? Aja sih gitu. Kalau banyak gimana Bu? Kalau misalkan gini ya Pak, kalau misalkan hadiah kan enggak seharusnya hadiah berbentuk barang ya, kita bisa kasih hadiah berbentuk apa, nilai tambahan lagi gitu kan, nilai tambahan lagi, terus di situ juga kita kalau misalkan kita kasih hadiah ya buat ngedongkrak semangat anak-anak juga biar belajar lebih giat lagi gitu kan. Rata-rata kalau misalkan gini, kalau misalkan di PJ cari ibu kan misalkan praktek gitu ya. So kalau misalkan ada yang nyampe misalkan targetnya 85 ya kan ada yang nyampe targetnya 85. Nah nanti saya kasih hadiah gitu, nanti Bapak kasih hadiah. Nah anak-anak otomatis kan semangat pengen mencapai nilai 85 gitu. Nah kalau misalkan dari gituin anak-anak ya cuman ya asal misalkan lompat jauh gitu ya cuma loncat asal jaga apa ya Bu gitu kan enggak Ya kalau siswa matre masuk kan. Tadi intinya tapi kalau Pak Dimas tidak setuju gitu ya? Setuju. Oh, setuju karena untuk memotivasi diri anak jadi hasilnya maksimal. Ini Bapak pengen ditanya di bab pengajar bagaimana Bapak? Ya, kalau saya setuju Bu. Setuju? Jadi selain dari reward itu memang nanti pemberian hadiah itu tidak harus dengan barang mahal. Hadiah itu disesuaikan dengan kemampuan guru, terutama hadiah-hadiah yang nanti bisa menunjang proses pembelajaran. Apakah itu pensil, apakah itu buku, gitu. Tapi itu sebagai bentuk reward. Jadi nanti anak-anak yang lain akan merangsang untuk bisa lebih rajin lagi atau bisa mendapatkan nilai sempurna. Kalau yang tadi di situ kan nilainya 100 Bu, itu jadi nilai yang sempurna. Gitu. Jadi bagi saya setuju itu dari sisi persepsi yang berbeda. Itu tidak diberikan mobil ataupun motor. Kalau diberikan mobil atau motor pasti tekor. Jadi silakan Bapak Ibu berinovasi. Kira-kira ketika mau memberikan hadiah, kalau tadi Pak Dimas itu kan nanti sebagai bentuk terkait dengan nilai itu udah dapat Pak Dimas nilai 100. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti berpikir bagaimana caranya hadiah itu bisa juga menunjang kegiatan belajar anak atau memotivasi anak lebih rajin lagi belajar.
itu. Baik, terima kasih semuanya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sudah hebat-hebat, semuanya juga menjawab dengan bagus ya. Next Bu. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita mengenal dulu motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, si murid itu berbuat baik hanya karena motivasinya agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, saya datang tepat waktu agar saya tidak dihukum Bu Ike. Agar saya tidak mendapatkan hukuman dari OSIS misalnya seperti itu. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya mah mau salam ke tiap guru biar saya nanti dipuji sebagai anak yang baik. Nah, itu motivasi yang kedua. Itu ya. Oh, saya mau cepat mengerjakan PR terus dikumpulkan biar nanti saya dapat nilai besar, biar saya dipuji sama ibu adek. Nah, itu juga termasuk yang motivasi yang kedua. Tapi Bapak Ibu, itu semua adalah motivasi eksternal. Ingat lagi tadi kepada disiplin positif tentang nilai kebajikan universal, kita harus menanamkan murid itu adalah motivasi internal. Di mana motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka kalau nilai-nilai intrinsik itu mereka ikhlas melakukannya dari dalam. Saya harus berkembang, saya harus bertanggung jawab sebagai seorang murid, saya harus menjadi orang yang baik, tapi dari hati, dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata menurut para ahli, salah satunya adalah Ifikon, dalam acara wawancara annual conference itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Cohen selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Bapak Ibu, menurut para ahli sebenarnya Hukuman dan penghargaan itu adalah tidak tepat. Bukan salah ya, saya tidak berkata salah, tetapi kurang tepat. Ya. Jadi saat ini di kurikulum Merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila, katanya tidak tepat kita itu untuk memberikan hukuman ataupun penghargaan dalam bentuk apapun. Jadi meskipun mungkin menghukum anak itu dalam bentuk, oh kamu datang terlambat, baik kamu cabut rumput ya, itu pun tidak boleh, katanya profesor, maaf bukan tidak boleh, tidak dibenarkan. Beda lagi kalau misalnya begini, anak-anak sekarang jumsih ya, cabutin rumput, lap kaca, itu boleh tidak? Boleh. Kalau seperti itu, silakan Kak Dana. Terima kasih. Iya, betul. Saya juga greget, Pak. Saya ambil situasinya aja. Biasanya ya kalau di meja sendiri kalau mengatasi siswa yang seperti itu, saya apa biasanya suka dikasih rewardnya, suka ngecek lapangan aja, ataupun disuruh jogging kayak tadi itu. Itu kan berbaunya sama yang namanya olahraga juga, kan? Kalau misalkan tidak diperbolehkan, ya mungkin siswa itu tapi ngeyel ke depannya gitu. Anggapan saya juga seperti itu, Bapak. Betul. Anggapan saya juga seperti itu, Bapak. Sebelumnya memang di benak saya juga seperti itu ya pikiran saya. Tapi ternyata katanya kalau kita
kita memberikan motivasi intrinsik, membangun motivasi intrinsik dari ke dalam diri murid, itu akan tercipta hal yang lebih baik lagi pada diri murid gitu. Jadi tetap saja meskipun kita sederhana, misalnya hanya jogging, oke, anak-anak lari-lari kecil, tetap saja itu artinya adalah sebuah hukuman gitu. Jadi anak itu tidak tepat dikatakan kamu mendapat hukuman, itu tidak tepat Bapak Ibu ternyata gitu. Jadi kalau anak salah nih, mungkin guru BK nanti ya, anak salah dipanggil, "Nak, kamu tahu tidak, kamu telah berbuat kesalahan." Itu tidak dibenarkan Bapak Ibu, tidak tepat. Jadi bagaimana kata-kata yang tepat ke anak? "Nak, sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah kurang tepat. Wajar, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Harus seperti ibu itu ternyata Bapak Ibu." Iya, aduh, benar, saya juga kaget selaku, memang guru juga, saya selaku guru yang keras dan emosional, kaget ternyata setelah saya belajar harus seperti itu, guru itu gitu. Jadi tidak boleh bilang, "Nak, kamu salah," itu tidak boleh. Jadi, "Nak, tindakan kamu kurang tepat," gitu. Seperti itu. Ya. Untuk memberi penghargaannya bisa misalnya dengan, ya itu kan sudah ada nilai dah, dari situ kita tuh ada kriteria nilai. Sebenarnya dari situ juga sudah ada, tidak ada penghargaan. Gitu. Yang lemah lembut boleh dikasih apresiasi, bagus, hebat, seperti itu Pak Mar, seperti itu. Jadi sebenarnya kita dari gestur ke anak juga ya sudah memperlihatkan bahwa itu sebuah penghargaan ke anak gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk fisik atau misalnya malah dalam bentuk pujian, "Ih, kamu tuh pinter banget," tapi di depan teman-temannya gitu. Itu sebenarnya kurang tepat juga katanya gitu. Karena akan menimbulkan apa? Rasa iri pada temannya. Itu akan menghancurkan hubungan. Seperti itu. Next Bu, bisa ada penjelasan? Ada kata-kata yang disebutkan dihukum oleh penghargaan. Misalnya kita terbiasa memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana Bu Ibu penghargaan merusak hubungan? Seperti ini. Iya, betul, Ade, bagus. Jadi ketika kita memberikan hadiah, oke, kamu nilainya 100, Ibu kasih hadiah ya, ini hadiahnya. Anak-anak yang lainnya melongo. Jadi kecemburuan sosial. Betul, timbul kecemburuan sosial, masih mending cemburu lalu diam. Tapi kalau misalnya dia sudah iri hati, timbul rasa akhirnya benci, dendam, nah itu kan lebih gawat lagi nih. Jadi sebenarnya memberikan penghargaan itu tidak Bisa dibenarkan atau kurang tepat ya Bapak Ibu, tidak salah, tapi kurang tepat. Ibu belum selesai ya tadi. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Seperti tadi Bapak Dimas, Bapak Danang, kan kalau misalnya seorang anak diberi penghargaan, siapa yang bisa lompatnya jauh berapa meter? Berapa meter Pak biasanya? 2 meter. Nah, 2 meter nanti Bapak kasih, masuk Pak, masuk. Bapak kenapa nggak masuk-masuk? Nanti saya kasih teh botol misalnya gitu kan. Nah, si anak tuh ngajar reglat nih ya, ceklok. Pada ini anak-anak kreatif nih. Ada yang sampai ngacleng jauh, nah itu kreatif. Tapi di saat Pak Dimasnya diam saja, tidak mau memberikan reward, penghargaan, tidak mau memberikan teh botol, si anaknya akan deting, udah aja. Paling no tadinya bisa 2 meter, jadi setengah meter. Itu namanya mematikan kreativitas Bapak Ibu. Katanya seperti itu. Ya. Boleh Ibu moderator? Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu, bagaimana sekarang masih setuju dengan pernyataan yang tadi atau rada kurang pas karena tidak boleh menghukum.
tidak ditempatkan untuk menghukum, jadi memberi penghargaan juga tidak tepat atau kurang tepat gitu. Solusinya sekarang harus bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti di akhir ada ya Pak. Nah, itu nanti ada di pas sesi segitiga restitusi. Nanti saya kasih contoh skenario saya juga ya di situ di akhir. Tunggu ya. Sama gregetun. Ya, mangga. Ya, silakan Bapak. Jadi kalau nggak salah saya pernah baca, kalau saya mengambil dari pembelajaran di situ, Bu, back dulu Bu. Di teori Abraham Maslow itu nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Saya catat kebutuhan dasar yang keempat itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bentuk dari bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya. Nanti di situ ada nilai kepuasan. Nah, saya agak bingung bahwa kalau motivasi internal itu yang tumbuhnya itu dari kesadaran diri sendiri, oke, itu saya tidak bermasalah. Sementara kalau motivasi eksternal itu sebenarnya kan untuk memastikan bahwa motivasi internal itu terjaga. Makanya kalau di sekolah itu ada tata tertib. Ya. Jadi kalau kita hanya patokannya di motivasi internal, tidak usah lagi ada tata tertib atau di situ ada punishment. Toh di luar juga kita itu berlomba-lomba itu untuk menjadi yang terbaik. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari sudut pandang kita ke anak. Saya agak kurang paham. Kurang paham, rancu ya. Itu nilainya itu tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek. Terus standarnya itu apa? Jadi sebenarnya hanya itu saja Bu. Jadi biar nanti kita sebagai pendidik itu tidak bias. Di satu sisi saya mengajarkan ke anak-anak itu untuk benar-benar kalau kita melakukan hal-hal, contoh kecil aja Bu, kita kalau di rumah sakit ketika tidak ada punishment, kita berhubungan dengan nyawa. Gak mungkin kita bilang bahwa nah apa yang kalian lakukan itu kurang tepat, sementara itu berhubungan dengan keselamatan. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala, pertanyaannya bagus sekali, bagus. Nah, mungkin ini akan nyambung ke penjelasan saya berikutnya ya Pak. Jadi nanti tinggal dilihat. Nah, Bapak Ibu, ternyata untuk saat ini itu tidak tepat juga kita membuat peraturan kelas, peraturan sekolah, ternyata itu sudah beda lagi sekarang. Nah, sekarang itu namanya yang buat ditempel-tempel di sekolah, di kelas bukan namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tapi apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Bukan tata tertib. Bukan peraturan. Jadi tidak ada sekarang kita menulis peraturan, tetapi ditulisnya keyakinan. Oke Bu Erna. Nah, tenang Bapak Ibu. Nah, sekarang sama Bapak Ibu, ketika saya juga belajar guru penggerak, ketika saya mendengarkan instruktur, fasilitator, pengajar praktek, saya hendak begitu ya. Mari, karena apalagi Bapak Ibu mungkin orangnya yang tidak sekeras saya ya. Saya tuh orang yang keras, tapi ya akhirnya bisa memahami gitu ya. Baik, sekarang kita keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next Bu. Keyakinan kelas. Naon eta? Senakan gitu ya. Next Bu. Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Next Bu. Nah, dengan motivasi internal ini menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Next Bu.
Nah, dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya kita yang membuat. Sekolah secara bersama-sama, guru, kepala sekolah, guru, dan seluruh jajarannya itu adalah menetapkan peraturan. Nah, menetapkan peraturan sekolah, peraturan kelas, satu arah ya, hanya dari kita saja. Nah, sekarang itu berbeda. Katanya, kenapa harus keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Karena ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, Bapak Ibu. Jadi dibuatnya secara bersama-sama antara guru dan murid. Nah, sekarang begitu. Jadi di awal pembuatannya itu tidak hanya melibatkan guru, kepala sekolah, tetapi melibatkan juga murid. Gitu. Next, Bu. Nah, si murid itu berpikir, keyakinan kelas apa, keyakinan sekolah apa yang akan mereka cantumkan, mereka canangkan di sekolah ini. Mereka ikut merumuskan, ikut berpikir, didampingi sama kita. Seperti itu. Acungkan tangan, misalnya di kelas. Ayo, kira-kira di kelas ini keyakinannya seperti apa? Anak-anak kalau dulu nih peraturan ya, kalau saudara kan keyakinan. Nah, peraturan atau keyakinannya yang kalian inginkan itu seperti apa? Nanti anak acung. Tidak boleh terlambat, Bu. Nah, itu kan kata mereka sendiri nih, bukan kata kita gitu. Nanti itulah yang akan dirumuskan secara bersama-sama. Nah, seperti itu ya, mungkin kondisinya seperti itu. Ya, apalagi anak-anak, ayo keyakinan kelas kita nanti mau seperti apa? Nah, kayak gitu, Bu. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau ya keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kan ini dua arah ya Bu, tidak hanya satu arah dari kita, tetapi dari murid juga ini ada kontribusinya, ada pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ukuran poster di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu berada di kelas, misalnya dalam mata pelajaran TIK, kata Neng Iis teh, Ibu, kita mari membuat keyakinan kelasnya. Jadi Neng Iis membuat nih keyakinan kelas sama anak-anak. Anak-anak boleh juga diberi sticky note seperti ini, disuruh diberikan ini anak curah pendapat di situ. Mau seperti apa? Nanti tempelkan di papan tulis atau kalau nggak pakai ini juga ditulis di papan tulis. Jadi dari masing-masing murid itu seperti apa pendapatnya. Tuh. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi nanti kita rubah. Jadi si guru itu menjadikan kalimat yang tidak baku menjadi kalimat baku, yang kalimat yang lebih singkat, ringkas, tapi tepat gitu. Menjadi berjalannya di kelas atau koridor. Seperti itu. Selanjutnya Bu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, tinjau ulang keyakinan sekolah. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Semuanya itu Bu. Karena itu berasal dari mereka, berasal dari kita, berasal dari semua murid. Terciptalah sebuah keyakinan kelas, itu jadi sudah ada di situ gitu. Ada hitam di atas putihnya tentang keyakinan sekolah tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat, yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti itu. Next Bu. Nah contohnya gini, ketika si anak acung, ayo anak-anak,
kalian sebaiknya nih biar sekolah kita nyaman, sekolah kita aman. Ibu minta pendapat kalian, sebaiknya seperti apa? Nah, mungkin ada yang menjawab, tidak boleh datang terlambat. Nah, ada lagi yang ngacung, tidak boleh saling mengejek. Kelas harus selalu bersih, tidak boleh mencontek. Ya, jadi diganti. Jadi masuk tepat waktu. Jadi yang betulnya itu datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan kelas, dilarang mencontek. Nah ini jadi yang membetulkan, membakukan kata-katanya ini adalah gurunya. Makanya guru di situ sebagai fasilitator murid-murid di situ. Jadi gurunya, si muridnya seperti itu kata-katanya, jadi sama kita diperbaiki kata-katanya jadi seperti ini. Lalu nanti bisa juga ditulis untuk tambahannya guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan. Tulis juga tuh. Murid mengeluh. Itu murid ya yang bawah. Nah, guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Ya. Apa bedanya sama yang Menerapkan merapikan barang-barang beli, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Jadi ini tuh harus ditulis detail seperti ini Bapak Ibu. Nah nanti mungkin dengan secara detail seperti ini, si anak itu akan timbul keyakinannya sendiri, kesadarannya sendiri, atau mungkin ada perasaan malu juga untuk melanggar karena itu sudah disepakati bersama. Seperti itu. Jadi sekarang bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah namanya. Ya, boleh Bapak. Bagaimana Bapak? Ini bagus nih bahasanya, menarik dari soal. Jadi kalau nggak salah di keyakinan itu sebenarnya keluarnya itu sebenarnya ada dua, norma dan aturan. Iya, Sebenarnya. betul. Ya, kalau norma disepakati tidak tertulis, kalau aturan juga memang tertulis. Iya. Atau yang kedua ternyata keyakinan itu memang kalau saya telah itu sama dengan MOU. Iya. Ya. Ya, Ya. Memorandum of Understanding. Pak murid dan guru. Ada dua pihak. Pertanyaannya kalau memang di situ tidak ada punishment, kalau di klausal MOU kan yang melanggar itu akan mendapatkan 1, 2, 3 gitu. Nah, ini saya lagi rancu. Kalau hanya di kesadaran ketika peserta didik atau pendidiknya itu yang tidak sadar, itu seperti apa? Karena kan tidak boleh menghukum. Itu saja kesadarannya. Begini bahasa Pak. Jadi setelah kita misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, kita panggil, kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya yang sudah disepakati, kita tanya si anak tersebut sadar tidak atas kesalahannya, lalu si anak bilang iya, gitu ya Pak. Seperti itu, ya baik. Ibu hargai niat kamu untuk memperbaiki diri. Nah, kita lihat dulu berarti Pak. Kita pantau dulu. Nah, berubah tidak? Seperti itu Pak. Di materinya, di teorinya seperti itu Pak. Jadi pembinaan lagi. Seperti itu. Baik Bapak. Bagus ya, bisa jadi. Kecuali dia melanggarnya itu adalah kriminal, tidak pernah pidana, baru mereka dipecat. Tapi kan kalau saja sebatas terlambat karena tidak sengaja terlambat alamat, dia sesuatu juga manusia pasti akan ada kesalahannya yang tidak disengaja maupun yang disengaja, cuma kan relatif soal kesalahan.
Tapi kalau udah pidana dan lain-lain ya bisa lagi. Termasuk murid juga kalau memang mereka melakukan hal yang lebih ekstrim yang melanggarnya itu sangat keterlaluan ya kita itu ya harus dipunishment. Tapi mungkin jenis punishmentnya sendiri yang seperti apa gitu ya, tidak yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Gitu. Ya bagus Bapak Mario. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Barangkali tadi di situ ada pasal tidak boleh menyakiti atau disakiti. Berarti kan murid juga tidak boleh menyakiti guru di situ ya. Ya, gitu. Jadi guru harus ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini, masih rada panjang. Oke, next. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak tadi sudah sepintas itu dan bagus sekali dan itu yang akan saya bahas juga. Silakan Bu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu nih. Saya mau pergi ke sini ada tujuan kan? Saya mau ke kantin ada tujuan. Saya mau ke UD ada tujuan. Saya mau ke mall ada tujuan. Pokoknya setiap tindakan itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ya. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Mereka di sini misalnya nyanyi-nyanyi di saat pelajaran berlangsung, mereka mungkin kurang bahagia di rumah, Bapak Ibu. Ya. Kurang merasakan kebahagiaan, kurang merasakan kebebasan. Nah, jadi akhirnya pelimpahannya di sekolah gitu. Mereka kenapa tidak ikut upacara bendera, malah makan di kantin? Karena mereka lapar, belum sarapan. Nah, intinya kesalahan-kesalahan murid itu karena 5 kebutuhan dasar itu salah satunya mungkin tidak terpenuhi. Akhirnya mereka melakukan kesalahan. Kenapa kesiangan? Oh, karena saya tadi malam nonton YouTube sampai malam. Nah, itu kan untuk kesenangannya dia. Itu, seperti itu. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ya. Kenapa anak-anak itu rela misalnya apa ya? Pacaran misalnya di sekolah, padahal jangan berdua-duaan terus misalnya tuh ya. Nah, yang sebaiknya jangan berduaan terus di sekolah. Nah, tapi mereka tuh tetap saja pacaran. Kenapa? Karena mereka rasa ada kebutuhan yang harus mereka penuhi, yaitu rasa kasih sayang gitu ya. Love gitu ya. Ini khususnya untuk anak-anak kita yang SMK ya. Saya tidak berbicara anak SD atau SMP mungkin ya, karena oh ya tidak termasuk guru juga gitu. Kata ini kita karena murid kita itu SMK yang lagi benar-benar ini ya. Nah, ya. Oh saya nggak malah ya. Saya nggak. Harap tenang. Oke, next. Nah, jadi itu ya sudah paham mungkin ya. Anak-anak melakukan kesalahan karena mereka ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Lanjut ke 5 posisi kontrol. Oke, ternyata kita sebagai guru IDIS secara tidak disadari kita masing-masing itu pernah melakukan 5 posisi kontrol ini. Yang satu sebagai guru penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Dan Ibu Bapak bisa lihat ya nanti saya itu guru yang seperti apa. Next Bu. Guru penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau kamu akan mendapat hukuman. Ini saya banget ya tadinya.
Lalu kamu ya, baik Bapak Ibu, kamu selalu aja salah gitu. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, kayak gitu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, seperti ini, ya. Nah, saya akui dulu saya itu menjadi seorang guru yang penghukum. Next, Bu. Ada lagi pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak yang seperti ini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat itu? Gitu. Pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Nah, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Kamu bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Nah, kayak gitu ya, kadang seperti itu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, ada yang seperti ini mungkin ya, gurunya yang mungkin yang lemah lembut tuh akan seperti ini. Mungkin ya, gurunya yang mungkin yang lemah lembut tuh akan seperti ini. Next, Bu. Sebagai teman, guru akan berkata, ayo bantulah, nanti Bapak ya. Di Bapak, di Bapak. Terus dia sampai senyum-senyum, pokoknya, cicai. Jadi seolah-olah dia akrab sama anak. Akrab sama anak. Tanya suaranya, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu coba bereskan. Cicai. Kayak gitu. Ada yang seperti ini, jadi akrab ke murid. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka gitu. Ya udahlah ya gitu. Apa sih yang enggak buat kamu? Nah, gitu kan. Ini nada posisi guru sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu kan ya. Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu ya. Sambil senyum-senyum gitu. Jadi pokoknya ramah banget. Tapi dia apa ya? Kayak yang teman aja gitu. Bahasanya juga bahasa rileks yang fleksibel ke anak gitu. Oh iya ya. Saya pusing Pak nyari gambar. Lalu pemantau. Nah, pemantau tuh nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Baik, silakan duduk. Nah, gitu ya. Adik, kamu tahu jam berapa kita mulai belajar? Nah, gitu ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan? Nah, kayak gitu ya. Tidak judes juga tapi datar. Jadi tanpa ekspresi. Oke. Ayo tadi dianya. Ya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang belum kamu selesaikan. Bagaimana? Setuju? Baik Bu, ya. Baik, kembali ke kelas. Jadi dia datar. Ya, ya Bapak gimana? Oh enggak, ini saya kasih gambaran dulu. Gambaran dulu Bapak Ibu sebenarnya ada di posisi mana gitu. Ini contohnya, ini untuk refleksi diri. Kita bercermin, posisi kita ada di mana. Seperti tadi saya itu ternyata ada posisinya itu sebagai guru penghukum. Nah silakan Bapak Ibu dari yang kelima tadi, satu lagi Bu. Sebagai manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali kita kepada keyakinan kelas kita. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki diri? Nah, saya rasa di sini belum ada yang seperti ini. Nah, ya. Oke. Ibu, tadi sudah ya? Ada apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah tuliskan karakter Bapak Ibu itu yang mana. Bapak Ibu sekarang yang mana? Membuat rasa bersalah. Yang pertama itu menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang biasa Bapak Ibu terangkan kepada murid yang mana? Galak lu malah masuk nah. Menghukum. Kurang makan salah, main suara orang lain. Kamu kan sebagai bendahara. Ibu Boleh pakai hukum lah. kalau mau diberi nama boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, sudah selesai? Dikumpulkanlah. Itu mau moderator kan ditulis. Oh iya, Ibu moderator. Kumaha Ibu moderator. Nah, ya. Ada nggak pulpennya? Oh iya, Bapak Ibu saya lupa. Boleh dua juga. Biasanya saya kadang ini, kadang ini. Ada yang mau ulang nggak? Nanti ditanya 2 kali, itu surprise. Jadi, oh saya ternyata kadang mengukur juga, kadang sebagai teman juga itu bisa jadi. Bapak menambah tempat itu Bapak kayaknya. Terima aja. Jadi, oh saya ternyata kadang penghukum juga, kadang sebagai teman juga itu bisa jadi. Bu, sanes ulangan, Bu. Sanes ulangan. Tekenging panjang-panjang. Itu bukan ujian PPG, udah ditulis. Kalau pikiran sama itu beliin. Pikiran sama Rima. Bu, punten. yang baik, izin kan pakai kuota. Karena kita mah guru swasta, mempengaruhi anggaran anak. Lulus sana. Bu moderator minta tolong ditempelkan, Bu. Teman, saya mah teman. Di sana aja, Bu, di sana, Bu. Di sana tuh di styrofoam. Nanti saya bantu. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nanti yang penting terbaca. Nah, kalau seperti itu bisa ditolak dong, Pak. Ditolak. Sebenarnya itu juga tidak dibenarkan. Kurang tepat. Boleh disut agak ke sini ya? Sebagai manajer, sebagai Dor, dilem aja lagi tuh. Tolong Bu dibantu.
Penghukum ada 1. Oh itu tuh, sorry bener. Manajer. Ini Bapak Ibu ternyata kalau di sekolah kita ya banyak guru yang sebagai teman. Hasilnya sebagai teman. Coba setelah tadi saya dari awal sampai akhir berbicara tentang budaya positif, nilai kebijakan, nilai kebajikan universal, menurut Bapak Ibu, meskipun di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yang terbaik Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang terbaik yang mana? Manajer. Nah, ternyata untuk saat ini kita sebagai guru itu dihimbau atau diarahkan, disarankan untuk menjadi seorang manajer ketika murid melakukan kesalahan. Kita memposisikan diri sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya, ada murid itu tidak, mungkin sengaja, mungkin tidak, agak mukul temannya nih, mukul temannya. Dipanggilkan murid tersebut oleh kita, boleh oleh wali kelas, oleh guru BK, tapi sebenarnya siapapun guru di sini boleh untuk menyelesaikan permasalahan murid. Jadi kita itu tidak terpaku hanya guru BK saja, hanya wali kelas saja. Kita semua itu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kita menyelesaikan tuh permasalahan si murid tadi yang menyakiti atau menonjol muridnya. Kita tuh berpikir bersama-sama dengan murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kita sebaiknya bagaimana ini setelah situasi seperti ini, sebaiknya menurut kamu itu seperti apa? Nanti anaknya akan menjawab, meminta maaf dan segala macam. Nah, kita membimbing. Jika anak malu menyelesaikan, malu misalnya meminta maaf, kita antar gitu sampai seperti itu. Atau misalnya untuk memperbaikinya ada baju temannya itu dibuat kotor, jadi kita arahkan, ayo cuci baju. dikotorin sama kamu. Atau sampai ada yang kancingnya lepas, silahkan kamu jahit kancing baju teman yang kamu lepaskan. Atau silahkan jahit kemana, seperti itu. Tapi itu harus dengan kesadarannya dari murid tersebut. Next, Bu. Jadi posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu. Bu. Nih, bagaimana caranya Bu menyelesaikan permasalahan murid? Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu. Next.
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi si murid itu dengan kesalahannya itu tuh akan menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi justru. Gitu. Bukan jadi menjadikan dia merasa bersalah, sangat terpuruk, merasa terhakimi, tidak. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next book. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada manusia yang sempurna. Nah, ini bisa dikatakan kepada anak seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah. Tapi di sini Ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi dari situasi ini. Seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi si anak itu tidak disalahkan sama sekali, Bu. Jadi tidak ada kata-kata kamu di sini salah. Tidak boleh. Lalu validasi tindakan yang salah. Yang tadi ya, ini kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Tapi tindakanmu kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan. Nah, itu kata-katanya ya. Jadi tidak bukan kata-kata kamu salah gitu. Jadi kata-katanya kurang tepat. Next back. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru gitu. Misalnya, saya itu bukan orangnya sensitif, Bu. Saya itu kan tidak bisa kalau ada orang lain yang berkata seperti itu. Nah, bisa kita katakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap kamu yang baru. Contohnya, sikap kamu yang lebih tegar lagi, lebih bisa menghadapi Bicara-bicaraan dari orang lain itu seperti apa? Nih, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi, di sesi terakhir itu kita menanyakan kepada si anak nih. Kita mengingatkan kembali apa keyakinan yang telah kita sepakati di kelas, apa keyakinan yang telah kita sepakati di sekolah ini. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki diri? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki diri hari ini? Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Next, Bu. Jadi pada intinya segitiga restitusi itu, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah adalah tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Bu. Jadi murid juga akan menjadi pribadi yang lebih baik tanpa dia mengingat-ingat lagi kesalahannya, tanpa dia merasa terhakimi. jadi lebih kuat dan menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi, lebih introspeksi diri. Silahkan. Bu, bisa nyala nggak, Bu? Coba dicek videonya. Itu video. Nah, Ibu, Bapak ini ada contoh ya. Ini adalah skenario. Skenario itu adalah acting, berarti bukan permasalahan betulan. Makanya saya di sini karena bukan artis, jadi tidak tahu ya. Agak kurang menjiwai juga. Suaranya mana, Bu? Menyelesaikan masalah dengan memposisikan kita
memposisikan diri kita sebagai manajer. Guru yang bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan murid. Bisa dilihat ini saya hanya acting saja di sini. Saya juga kurang menjiwai ya karena bukan artis. Jadinya agak-agak kurang tepat mungkin perannya. Tapi intinya apa yang dikatakan itu seperti itu. Dikatakan kepada murid yang bersalah itu seperti itu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Marni silakan duduk. Marni apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Marni, tadi Ibu dengar dari wali kelas yaitu Pak Dimas, sepertinya kamu sekarang sedang ada masalah ya. Barangkali Ibu bisa bantu, ada masalah apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pas jam upacara saya makan di kantin, tidak mengikuti upacara Bu. Oh begitu, jadi kamu tidak mengikuti upacara bendera, malah makan di kantin di saat teman-teman kamu melakukan upacara bendera. Iya Bu. Baiklah, apakah ada informasi lain yang mau kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud untuk melakukannya Bu, Tapi saya lapar, saya belum sarapan dan tadi bangun kesiangan Bu. Oh kesiangan, kenapa Marni kesiangan? Saya main HP sampai larut malam Bu dan nonton film di YouTube Bu. Tapi Marni tahu sekarang Marni berada dalam masalah. Iya Bu. Baik. Di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini kita bersama-sama menyelesaikan persoalan seperti yang ada ini. Kita berpikir bersama-sama apa yang akan kita perbuat untuk memperbaiki situasi ini. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Pasti enak ya makan di kantin di saat orang lain upacara bendera. Ya Bu. Pasti kamu senang bisa nonton film sampai larut malam. Ya, Ibu lihat di sini kamu melakukan itu karena ada alasannya. Kamu mungkin merasa lapar dan takut sakit atau pingsan ketika upacara bendera. Begitu. Jadi kamu pergi ke kantin dan kamu bisa merasa senang ketika kamu nonton TV sampai larut malam. Tetapi ini semua tidak bisa dibenarkan. Ini tindakan kamu ini tidak tepat sehingga kamu berada dalam masalah. Sekarang kita kembali kepada keyakinan kelas kita, kepada keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum bisa kamu tunjukkan di sini? Saya harus berangkat tepat waktu dan mematuhi peraturan sekolah Bu. Saya tidak mengikuti upacara bendera yang merupakan kewajiban setiap murid Bu. Oh, baik. Kamu ingat dengan baik ya keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Nah, kita kembali kepada ketika kamu tidak mengikuti upacara bendera, malah kamu makan di kantin. Ketika kamu melakukan itu, apakah kamu mematuhi peraturan sekolah? Tidak Bu. Nah, ya. Tapi kamu mendapatkan rasa kenyang dan kamu mungkin merasa tidak sakit, tidak lapar lagi setelah kamu makan di kantin, dan kamu pun bisa merasakan senang yang luar biasa ketika kamu menonton TV sampai larut malam, menonton film sampai larut malam. Tapi menurut Ibu ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan, tidak harus dengan menonton film sampai larut malam begitu. Ada cara lain tanpa harus kamu merugikan diri kamu sendiri dan tanpa harus melanggar peraturan sekolah. Bagaimana menurutmu? Nah, apakah kamu meyakininya? Ya Bu. Nah, jika Marni meyakininya, apakah Marni bersedia memperbaikinya? Ya, bersedia Bu. Nah, baik, jika Marni bersedia memperbaikinya, apa rencana Marni untuk memperbaiki diri? Mulai Senin depan saya akan berangkat tepat waktu dan mengikuti upacara bendera dan tidak akan menonton film sampai larut malam. Ya. Baik, Ibu
Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Senin depan kamu kembali mengikuti upacara bendera. Jangan sampai tidak pernah mengikuti upacara bendera lagi ya. Dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik. Oke, baik, mungkin itu saja dari Ibu. Silakan kembali ke kelas lagi. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tunggu kesadaran diri dari anak tersebut, proses memperbaiki diri dari anak tersebut seperti apa gitu. Kita nanti pantau saja, benar kan sih Senin depannya lagi dia mengikuti upacara bendera seperti itu. Ya kalau misalnya masih tetap saja seperti itu, panggil lagi, lakukan lagi seperti itu lagi. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak diberi hukuman ya di situ, tidak diberi punishment. Tidak diberi hukuman dan tidak pula disalahkan si anak itu ya, tidak pula disalahkan. Jadi cuma berkata tidak tepat, tindakan kamu tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata kamu salah gitu. Ya, mungkin. Nah, terima kasih dengan selesainya presentasi tadi acting ibu Ike dengan skenario saya tadi tentang segitiga restitusi. Berakhir pula seminar saya kali ini. Silahkan Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau masih mau berpendapat, ya boleh silahkan Bapak. Masih penasaran ya. Harus lemah lembut, gemuyuk gitu ya. Nah kalau untuk pelajaran saya 5, aduh, jauh Bu. Jadi kalau misalkan udah ke lapangan, namun iya bagusnya. Tapi itu masuknya ke tadi pembuat rasa bersalah ya. Kalau sebenarnya kalau sebuah tadi manajer itu kan tadi saya juga tidak lemah lembut juga gitu ke si Dila gitu. Tapi memang tidak menghukum dan tidak menyalahkan gitu Pak. Ya. Tapi bisa jadi teman juga gitu nanti. Ya, kayak aku sama kamu teman juga gitu ya. Ya, silakan Bapak Dimas. Masih satu ini ya. Jadi anaknya orang lapangan itu ya, apalagi anak PNS itu kulturnya udah keras dari anaknya juga ya. Jadi kalau misalkan lemah lembut gitu ya, kita kayaknya adaptasi lagi Pak kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi susah mungkin mau segimanapun tetap pasti keras anak PNS di lapangan pasti susah buat adaptasi mungkin. Dan tadinya oh itu kamu ini ya mungkin sekarang agak lebih berhati-hati lah, nggak terlalu keras gitu. Jadi untuk merubahnya mungkin nggak bisa spontan ya, kayak itu proses. Soalnya kultur anak PNS itu udah keras. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya yang intinya kita itu tidak menghukum anak Pak. Jadi kalau masalah nada seperti itu kan kita berproses ya. Irama, intonasi dari setiap guru mungkin berbeda. Tapi di sini konteksnya itu kita tidak memberikan hukuman gitu. Atau memperbaiki anak sedikit demi sedikit seperti itu Bapak. Ya. Jadi bukan berarti kita harus ya gemuyu kayak gitu, enggak juga gitu. Ya, cenderung ke lebih menjadi manajer Bapak, menjadi manajer, memposisikan guru itu sebagai manajer. Kalau masalah intonasi, nada itu bisa disesuaikan dengan posisi sebagai manajer itu seperti apa gitu. Ya, Bapak Dimas, Bapak Danang yang selaku orang lapangan. Ada lagi? Ibu-ibunya mungkin? Sudah lemah lembut. Nah, Daya, Ibu apa mungkin terima kasih ya. Boleh. Bapaknya yang keras, ibunya yang lembut. Itu kan sebenarnya jadi supaya terjadi keseimbangan.
Baik. Kita semuanya di sini tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah gitu. Saya juga tidak menyalahkan Bapak Ibu, tapi saya hanya di sini menyampaikan apa kita sharing di sini, diskusi dan menyampaikan apa yang telah saya pelajari, itu saja ya. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menerapkannya nanti di sekolah kita ini, dan syukur-syukur mulai semester ini kita sudah bisa mulai membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita gitu. Terutama untuk kesiswaan mungkin ya, kesiswaan mungkin ya nanti kesiswaan dan pembinaan OSIS. Bapak Ibu, baik, terima kasih semuanya kehadirannya, antusiasnya, diskusinya, sharingnya ya, luar biasa sekali Bapak Ibu sini atas komentar-komentarnya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Dimas, Bapak Danang, Bapak Mario dan yang lainnya, Bapak Mario dan Ibu Ima, Bu Ade dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, kita di sini semua sudah menjadi guru-guru yang hebat, luar biasa insya Allah ya. Baik, Bu, sebelum mengakhiri acara ini, sebelum menutup saya mau ice breaking dari dulu ya. Baik, ayo ice breaking. Berdiri. Olahraga siang ya. Baik, sekarang beda lagi ya Bapak Ibu. Jika saya katakan ibu, bapak begini, ibu, nah gini ya, oke. Ketika saya bilang bapak begini, oke. Ketika saya bilang kakak itu ke kiri. Ya, kiri. Jika saya bilang adik, pinggul ke kanan. Ibu moderator, terima kasih Ibu Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Materi yang telah menyampaikan ilmu dan mudah-mudahan bisa meningkatkan sekolah kita. Dengan serta tadi ada beberapa hal yang memang luar biasa, sehingga ada pembelajaran baru baik untuk kita selaku Bapak Ibu guru maupun untuk anak didik. Semoga kita kedepannya terus belajar sehingga kita menjadi guru yang hebat. Alhamdulillah, tidak terasa acara telah selesai. Dan mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Karena tadi di awal ada pantun, Ibu. Di akhir ada pantun. Di akhir ada pantun juga. Berhubung kemarin ada yang baru pulang haji, ya. Kita akan haji. Kita akan membaca. Ibu Hajah pergi mengaji. Membawa
lebih bisa. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar budaya positif SMK Islam Majalengka. Riza sehat, Riza hebat. Sekian seminar budaya positif saya di SMKS Rise Majalengka. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.